Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenzi Laban Skala dari PT SD Negeri 2 Banyurit. Kali ini saya akan menceritakan kisah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Thalha bin Ubaidillah. Thalha bin Ubaidillah mendapat gelar Asyhadul Hayy atau Syahid yang hidup. Thalha bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay, dan ibunya bernama Asyabah binti Al-Hadrami. Meski masih muda, Thalha punya kelebihan dan strategi berdagang. Ia cerdik dan pintar hingga dapat mengalahkan pedagang-pedagang lain yang lebih tua. Pada suatu ketika, Thalha dan rombongannya pergi ke Syam di Busra. Ia mengalami peristiwa menarik yang mengubah garis hidupnya. Ia bertemu dengan seorang pendeta Busra yang sedang berteriak-teriak, "Wahai para pedagang, apakah di antara tuan-tuan ada yang berasal dari kota Mekah?" Tanya pendeta itu. "Ya, aku penduduk Mekah," sahut Thalha. "Sudah punya orang di antara kalian orang bernama Ahmad?" Tanya Thalha hanya pendeta itu. "Ahmad yang mana?" sahut Thalha. "Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini pasti muncul sebagai para penutup Nabi. Kelak ia akan hijrah dari negerimu ke negeri berbatu-batu hitam yang banyak banyak. Ia akan pindah ke negeri yang subur dan makmur, memancarkan air dan garam. Sebaiknya engkau segera menemuinya, wahai anak muda," kata pendeta itu. Ucapan itu begitu membekas dari Thalha bin Ubaidillah sampai tanpa menghilangkan kafilah dagang di pasar. Ia langsung bergegas pulang ke rumahnya. Sebenarnya di rumah, ia langsung bertanya kepada keluarganya, "Ada peristiwa apa sebenarnya peninggalanku?" Tanya Thalha. "Ada Muhammad bin Abdullah mengatakan dirinya sebagai nabi, dan Abu Bakar Siddiq telah mempercayai dan mengikuti apa yang dikatakannya," jawab keluarganya. "Aku kenal Abu Bakar. Dia seorang lapang dada, penyayang, dan lemah lembut. Kami berhubungan baik. Banyak orang yang menyukai majelisnya karena dia ahli suara Quraisy," gumam Thalha bin Ubaidillah diri dalam hatinya. Lalu Thalha bin Ubaidillah langsung bergegas menemui Abu Bakar Siddiq dan bertanya, "Benarkah Muhammad bin Abdullah telah menjadi nabi dan engkau mengikutinya?" Tanya Thalha bin Ubaidillah. Lalu Abu Bakar menjawab, "Betul." Lalu Abu Bakar mengajak Thalha bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Lalu menceritakan kisah tentang Muhammad sejak peristiwa di Gua Hira sampai turunnya ayat pertama. Usai Abu Bakar Siddiq bercerita, Thalha bin Ubaidillah ganti bercerita tentang pertemuannya dan pendeta Busra. Abu Bakar Siddiq tercengang. Lalu Abu Bakar Siddiq mengajak Thalha bin Ubaidillah untuk masuk Islam dan menceritakan kisah tentang Muhammad sejak peristiwa di Gua Hira. Di hadapan Rasulullah, Thalha bin Ubaidillah langsung mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Namun bagi keluarganya, masuk nama Thalha bin Ubaidillah bagaikan petir di siang bolong. Dar! Keluarganya dan orang satu sukunya berusaha mengeluarkannya dari Islam. Mulanya dengan bujuk rayu, namun karena pendirian Thalha bin Ubaidillah sangat kokoh, akhirnya keluarganya bertindak kasar. Siksaan demi siksaan mulai mendera di tubuh anak muda yang sentut itu. Sekelompok pemuda mengiringnya dengan tangan terbelenggu di lehernya. Dan sebagian pemuda ada yang berlari ke arahnya sambil memacu, mendorong, dan memukuli kepalanya.
ada seorang wanita tua yang terus berteriak mencaci maki Tolha bin Ubaidillah, yaitu ibunya Asy'abah. Jangan di sini saja, kepada kejadian yang dia di Tolha bin Ubaidillah. Semua itu tak membuatnya turun dalam menegakkan agama Islam. Dan hingga banyak gelar dan sebutan yang didapatkannya, antara lain Asyhadul Hayy atau Syahid yang hidup. Gelar ini didapatkannya dalam perang Uhud. Saat itu barisan kaum muslimin terpecah belah dan kocar-kacir. Dari samping Rasulullah hanya tersisa 11 orang Ansor dan Tolha bin Ubaidillah dari golongan Muhajirin. Rasulullah dan orang-orang mengontrol beliau naik ke bukit, namun dihadang oleh kaum musyrikin. Siapa berani melawan mereka, dia akan menjadi temanku kelak di surga, seru Rasulullah. Aku ya Rasulullah, kata Tolha bin Ubaidillah. Lalu majulah Tolha bin Ubaidillah dengan semangat jihad yang berkobar-kobar, mengerjakan halangan dan menaikkan Rasulullah sendiri ke bukit. Lalu kembali menyerang sampai tasdik orang kafir dan tewas. Jika ditemukan, badannya berlumur darah segar, tak kurang 7 luka, bekas basan pedang, tusukan tombak, dan air panah di tubuhnya. Pergelangan tangannya putus belah. Dikiranya Tolha sudah gugur, namun ternyata masih hidup. Karena itulah gelar Syahid hidup diberikan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pernah berkata kepada para sahabat, siapa senang melihat orang berjalan di atas muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka dialah Tolha bin Ubaidillah. Sabda Rasulullah. Sejak saat itu, bila ada orang yang membicarakan tentang perang Uhud di hadapan Abu Bakar Siddiq, maka Rasulullah menjawab, perang itu adalah perang Tolha selamanya sampai akhir hayat hidupnya. Tolha bin Ubaidillah wafatkan secara bertahun dan dimakamkan di dekat padang rumput di Busramah. Nah, demikian teman-teman, kisah salah satu sahabat Rasulullah yang mendapat gelar Asyhadul Hayy